Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari mengatakan, "Faman utiyal ilma faqad utiyal khaira kullahu wa man hurimahu fahuwal mahrum," atau kama qala. Barang siapa yang diberikan ilmu agama, maka sungguh ia telah diberikan kunci segala kebaikan. Dan barang siapa yang diharamkan dari ilmu agama, maka sungguh dialah orang yang paling merugi di dunia ini. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, "Ma min khairin fid dunya illa min atharil ilm, wa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl." Tiada satu kebaikan di dunia ini kecuali sebabnya adalah ilmu agama. Dan tiada suatu kejelekan di dunia ini kecuali sebabnya adalah kejahilan, kebodohan, dan jauhnya manusia dari agama Allah Jalla wa'ala. Ilmu agama apabila kita menuntutnya, maka ia akan menuntun kita sampai ke surga Allah Jalla wa'ala. Enggan menuntut ilmu agama sejatinya enggan dituntun sampai ke surga Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga datang dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan selainnya, dihukumi sebagai hadis yang mutawatir oleh sebagian ulama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sallakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnataha li talibi ilmin ridan bima yatlub. Wa innal 'alim لا يستغفرن له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu agama karena ridha kepada mereka yang menuntut ilmu agama. Sesungguhnya seorang alim itu akan dimohonkan ampunan untuknya oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan bahkan ikan-ikan yang ada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan seorang alim di atas abid yang tidak alim itu bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak dapat menerangi bumi seperti halnya satu bulan purnama. 1000 abid tidak akan melahirkan setengah alim, tetapi satu alim akan melahirkan ribuan alim dan abid lainnya dengan izin Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak pernah mewarisi dinar dan dirham, tetapi yang mereka warisi adalah ilmu agama. Maka yang telah mengambilnya, sungguh dia telah mengambil sumber kebahagiaan yang sangat besar. Dan ilmu agama, jamaah dimuliakan Allah, terkhusus yang dilaksanakan di dalam rumah-rumah Allah Jalla wa'ala, adalah sebaik-baik tempat untuk kita menenteramkan jiwa kita dari hiruk pikuk dunia di akhir zaman ini. Tiada tempat yang lebih menenteramkan jiwa kita
selain daripada majelis ilmu agama yang dilaksanakan di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka sakinah ilahi. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Jalla wa'ala akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Adakah majelis yang lebih indah daripada yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah? Sampai-sampai seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu alaihi min ar-raha lajaladuna 'alaiha." Seandainya para raja dan anak keturunan raja mengetahui betapa tenang dan tentramnya jiwa kita tatkala berada di dalam majelis ilmu agama yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, lajaladuna 'alaiha, maka sungguh mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri dan dengki kepada kita.